Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah masyarakat kampung Kukupu, ada beberapa golongan yang tidak wajib menjawab salam. Golongan yang pertama, kalau kata orang Jakarta, orang yang sedang buang air besar. Kalau kata anak milenial sekarang, lagi PUP dibacanya, pup. Kalau kata orang Citerep, ngising. Kalau kata orang sini, modal. Kalau tadi ada Bu RW nggak ngejawab salam, berarti Bu RW-nya lagi ngaji. Masa modal di halaman masjid? Golongan yang kedua yang nggak wajib ngejawab salam, orang yang sudah meninggal dunia. Belum pernah ada sejarahnya guru kita yang barusan ngisi tausiah, Kiai Tile, bawa jamaah jarah ke kuburan, beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab sama si mayit, waalaikumsalam Tile. Kabur dia, udah kehilangan singit, putus. Golongan ketiga yang gak wajib ngejawab salam, orang gila, gak wajib ngejawab salam. Ada lagi yang gak wajib ngejawab salam, manusia yang tidak dapat mendengar alias tuli. Kalau kata orang Citerep, torek. Muncek orang dia, congean. Siap jawab salamnya sing kompak, siap. Siap. Di sini bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Pak. Mau Sunda, mau Indonesia? Campur. Sunda apa Indonesia? Kumaha aing we nya? Asupna Sunda, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi haqqul mubin. Alladzi habbana bil imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayati wallahu a'lamu bimuradihi. Wa qala Rasulullah innama mathalus sholati fid dini kamathalir ra'si fil jasadi. Wa qala rabbishrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Amma ba'du, al-mukarramun wal muhtaramun,
para alim ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para hujaj, hujajah, asatiz dan asatizah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Wabil khusus ketua DKM kita Haji Ahmad Qosasi, dan juga guru kita Dr. Kiai Haji Zainal Abidin, Kiai Haji Taufikur Rahman, Kiai Haji Musa Syafi'i, Ustadz Ujang Muslim, Ustadz Dede Jamalul Lail, Ustadz Rusbam Effendi, Ustadz Rustam Effendi, Dr. Andes Wai Setiawan, dan juga Ketua Panitia Bapak Maksudi. Dan juga alhamdulillah sahabat saya juga, abang saya juga sudah sering ketemu di beberapa panggung di Kota Bogor. Salah satu anggota dewan yang soleh, di mana-mana ada acara kegiatan keagamaan, tablik akbar, datang mulu itu anggota dewan. Bapak Haji Murtado, kita doakan guru-guru kita juga biar pada sehat semuanya. Dan juga seluruh jamaah Masjid Jami Al-Awabin yang hadir di sini, mau didoain enggak? Mau didoain? Angkat tangannya. Yang enggak ngangkat tangan saya doain bisulan. Pok, angkat tangan. Angkat tangan. Yang hadir di sini hidupnya biar pada berkah. Kalau udah berkah mah pada bisa ke Mekah. Ges di Mekah bisa tawaf keliling Ka'bah. Tiasa sa'i dari Sofa ke Marwah. Wukuf di Arafah. Mabit di Muzdalifah. Tiasa ngalontar jumroh ula wusto Aqobah. Balik dari Mekah pada bisa beli sawah. Bangun rumah yang megah. Beli mobil yang mewah. Jombloan, jomblowati yang belum punya pasangan, biar punya pasangan yang soleh dan soleha. Nenek-nenek gak usah amin. Itu doa khusus buat perawan sama bujangan. Emang nenek-nenek mau kawin lagi? Mau gak kawin sama nenek-nenek tong? Kenapa kagak mau? Basi. Emang udah pernah nyobain basi? Ntar ada doa buat nenek-nenek terakhir ada. Bahwa bapak ibu-ibu yang belum punya menantu biar punya menantu yang soleh dan soleha. Nenek-nenek kalau mati biar husnul khotimah. Udah gitu aja doa buat nenek-nenek mah. Mau didoain apa lagi buat nenek-nenek? Bener gak? Gak mungkin nenek-nenek kita doain, ya Allah mudahkanlah kembali nenekku. Kata malaikat Jibril gak mungkin. Karena udah keriput sama peot, ya udah keriput sama peot. Atau kita doakan nenek-nenek biar pada lunas utangnya. Amin. Emangnya nenek-nenek di sini banyak utangnya? Hah? Nenek-nenek di sini banyak utangnya? Masya Allah. Di mana-mana mah nenek-nenek hidupnya hemat. Banyak duit. Gue juga mau nenek-nenek banyak duit mah. Malam pertama gue kelitikin sampai mati nenek-nenek. Warisannya buat gue ntar. Di mana-mana nenek-nenek hidupnya hemat, betul? Betul. Nih emak-emak empompo yang masih pada muda, kalau makan sehari 3 kali, nenek-nenek sekali. Kita yang masih pada muda minum sehari 6 liter, nenek-nenek seliter. Bahaya nenek-nenek kalau minum 6 liter sehari. Buat bawa diri aja susah, gimana bolak-balik ke kamar mandi. Betul. Mak-mak empompo yang masih pada muda kalau ke pasar di sini pada beli kutang, ada ukurannya enggak? Jawab, ada ukurannya enggak? Ada yang pakai nomor 48 ada? Segede balon. Nomor 46 bantuan aing. Siapa tengah dukung ka dewek. Giliran aja usah TV lu dukung. Itu kan usah TV barusan. Beda kalau Guswan mah Ustadz CCTV. Kalau bapak ibu mau ngeliat saya di Indomaret suka ada saya tuh. Di layar kalau lagi pas mau beli rokok tuh ada di CCTV tuh. Sampai mana tadi tuh gua ngaji?
Ada yang pakai nomor 46 ada. Nomor 44, 42, 40, 38, 36, 34. Itu yang mantep tuh. 32, 30. Nenek-nenek nggak ada ukurannya. Rata. Berarti ketahuan nenek-nenek kalau ngaji nggak pada make. Nah, hemat apa enggak? Survei bantuin. Survei emak-emak empok-empok yang masih pada muda kalau ngaji pada pakai celana. Nenek-nenek make. Masa nenek-nenek ngaji nggak pakai celana? Coba perempuan-perempuan kalau ngaji jangan pada sila, duduknya emok kalau kata orang Sunda. Emok. Tahu emok nggak? Emok, jangan sila kalau perempuan. Kalau sila klepnya suka kebuka. Laki-laki pantas kalau sila. Mudah-mudahan semuanya biar pada berkah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini dihadapi dengan dua hal yang sering berlawanan. Ada sehat, ada sakit. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada siang, ada malam. Ada bahagia, ada derita. Ada tawa, ada sedih. Tema yang udah dibuat sama panitia ini udah cakep banget. Nyontek dulu bentaran. Menjadikan sholat sebagai wasilah kesehatan dan pemersatu persaudaraan. Sehat. Kalau kata guru saya itu ciri-ciri orang sehat itu ada 3 Pak. Yang pertama dia masih doyan makan sama minum. Itu orang sehat. Kalau ada laki ibu yang kagak demen makan sama minum 3 hari bawa ke rumah sakit Bu. Berarti itu orang udah sakit. Yang kedua, ciri orang yang sehat, dia duduknya suka berubah-ubah. Kan tadi ngaji dari pertama ada yang lagi sila. Benar? Apalagi kalau lagi tahlilan, lagi pengajian rutinan di majelis talim, duduknya mulai dari sila. Ustazahnya mimpin pengajian dulu. Yasin wal Qur'anil Hakim, sila. Lama-lama dipimpin tahlil sama gurunya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia rubah duduknya, emok. Kelamaan tahlilnya dia selonjoran ke depan kakinya. Benar. Tahlilnya masih lama lagi dia senderan ke belakang. Tahlilnya masih lama lagi, lama-lama dia tidur bari tahlil. Itu namanya orang sehat. Yang ketiga, orang yang sehat itu nih bisa ketawa dan bisa tersenyum. Alhamdulillah. Berarti yang hadir di sini pada sehat apa enggak? Pada sehat apa enggak? Ada yang punya penyakit mata ada. Yang punya penyakit rematik ada. Yang punya penyakit asam aurat ada. Asam aurat ada? Oh. Yang punya penyakit encok ada. Pengen pada sembuh dari penyakitnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sadayana. Allah. Kurang kompak. Ala. Keluarin lagi suaranya. Oh, ya. Mana suaranya? Coba bapak-bapak diam, saya mau ngetes ibu-ibu dulu. Siap dites Bu? Sama-sama kita baca salawat syifa. Allahumma.
Cakep. Terus. Mantap. Terus. Ini ketahuan jarang pada ngaji. Nih contoh bapak-bapak yang rajin ngaji ke majelis taklim. Ayo Pak, baca salawat syifa. Allahum ajib. Ajib, ajib. Terus. Luar biasa. Contoh bapak-bapak mah rajin ngaji. Padahal setahu saya yang paling rajin ngaji itu emak-emak. Lah terus emak-emak di pengajian pada ngapain? Tiap hari ngaji, pagi ada pengajian, Senin ada, Selasa ada, sampai hari Minggu terus ke majelis taklim. Betul? Sholawat syifa tak apal-apal. Salatullah salam ala Toha. Salatullah ala Yasin. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana sadayana. Naon Allahumma sholli ala, Allahumma barik lana. Wah ya gagal ya vokal ya, kurang kompak. Allahumma fi razaqta. Cakep, nggak kepancing. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yang pada punya penyakit biar pada sembuh. Khusus yang bagi punya penyakit asam aurat, asam urat, mau nggak Guswan kasih obatnya? Sebelumnya aku mau memperkenalkan diriku dulu ya. Nama aku ini Guswan Sego. Sego itu kayak tele setengah gondrong, rambut gue dibilang kayak bihun. PA nu satu kiai. Kalau bukan teman mah udah gue cekek tadi. Lah ini gue gini-gini ke mall bu, ke Botani Square. Suka nggak ke Botani Square? Perawatan ini, rambut perawatan. Lah ngecatnya aja ini 2.400.000. Setengah manggung itu 2.400.000. Bilang rambut kayak bihun ketiban air baso. Mana orang udah kabur lagi. Kan curang kirain gue ngaji, dia merah ke sono. Doain tuh guru kita biar panjang umur. Amin Allahumma, biar sehat terus dakwanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang punya penyakit asam urat pasti banyak, betul? Mau pada sehat? Mau pada sehat? Nih catat amalannya. Yang pertama, yang punya penyakit asam urat jangan makan yang asam-asam. Yang kedua, jangan makan urat. Udah itu aja. Insya Allah nggak bakalan punya penyakit asam urat. Kalau asam uratnya mau sembuh, mau hilang, jangan makan yang asam, jangan makan urat. Insya Allah pada sembuh. Amin Allahumma. Buat masyarakat jamaah di sini yang senantiasa cinta sholawat, cinta sama Rasul, biar semuanya pada nasib bisa jarah ke magam baginda Rasulullah.
Pengen jarak ke Rasul pengen. Pengen Isra ke sono kepengen. Isra ke sono ke Mekah kepengen. Pengen jarak ke Rasul pengen. Tawaf keliling Ka'bah kepengen. Pengen umroh. Pengen haji. Umroh pengen. Udah daftar. PA. Lah siapa yang mau bawa daftar kagak? Bukankah niat itu di dalam fikih sudah jelas an-niyatu muqarranatun bi fi'lihi? Niat itu dibarengi dengan pekerjaannya. Anda lapar, kita lapar, niat doangan pengen makan, kenyang apa kagak? Aus, minum apa kagak? Niat doang pengen minum, kagak ngambil gelas, kagak ngambil air, kira-kira hausnya hilang apa kagak? Mau sholat nih kita mau sholat, niat doangan. Keterima enggak sholatnya? Makanya yang paling penting kalau kepengen ke sono, yang pertama kalau emang udah niat yang punya Mekah Madinah bukan kerajaan Saudi, yang punya Mekah Madinah bukan Kementerian Agama, yang punya Mekah dan Madinah bukanlah travel umroh, tapi yang punya adalah Allah. Daftar yang pertama kita kepada Allah Subhanahu. Kalau di Madinah banyak tempat-tempat mustajab, di Raudhah tempat mustajab, di Mekah tempat mustajabnya banyak, di Multazam mustajab, Hijir Ismail mustajab, Rukun Yamani mustajab, Rukun Syami mustajab, di bawah talang air mustajab, di area Ka'bah tempat-tempat mustajab. Di kita enggak ada tempat mustajab, yang ada waktu mustajab. Kapan waktu mustajab? Nih kayak begini, lagi duduk di majelis ilmu, lagi hadir di pengajian. Jangan pernah kita pulang sebelum ditutup doa oleh guru kita. Dengerin. Ini kadang-kadang kalau kita ngaji udah dapat bongsang, pulang. Bukan di sini, bukan. Sono di Citerep. Justru pindahan dari sini orangnya. Ada nggak yang begitu di sini? Acara belum ditutup pakai doa, udah dibagiin bongsang sama panitia, dia pulang. Maka kalau ada yang pulang duluan bawa bongsang, kalau kata orang Citerep, yang begitu namanya jurig bongsang. Namanya apa? Kurang kompak. Kalau Kiai Tile sebelum acara ditutup doa dia pulang duluan, berarti Kiai Tile mubalek. Songong amat sama guru. Yang kedua, kapan lagi waktu yang mustajab? Bangun di sepertiga malam. Pertanyaannya, ibu-ibu suka bangun gak di sepertiga malam? Suka gak? Ngapain bangun di sepertiga malam? Hah? Kencing. Habis kencing cebok. Emang orang seni kalau habis kencing kagak pada cebok, Pak? Pak, bininya kalau habis kencing gak pada cebok. Dia habis kencing di kamar mandi, dia tidur di kamar mandi. Amit-amit orang sini mah. Yang benar jawabnya, habis kencing pipis bahasanya. Habis pipis cebok, habis cebok pakai celana. Ini bapak bininya kalau habis pada kencing dia cebok, dia kagak pada pakai celana tuh dia. Wah, ayo tidur bekangkang begitu, amit-amit gue. Habis pakai celana jalan ke tempat tidur. Setidaknya mulai malam ini kita praktekin. Siap nggak praktekin? Bisa jadi kita dibangunkan di sepertiga malam sama malaikat, wasilahnya disuruh pipis dulu. Kenapa lu pada diem? Benar. Ayo jalankan mulai malam ini. Kepengen jarak ke makam Rasul, sekali-kali dong sholat tahajudnya bareng sama suami. Bangunkan suami untuk jadi imam sholat untuk istrinya, sholat tahajud. Pak, suka dibangunin sama bini? Mbak, suka dibangunin gak sama bini? Empok suka ngebangunin laki gak, Pok? Hah?
Suka apa yang dibangunin? Bangunin di sepertiga malam. Cuman kalau mau ngebangunin suami, ngebangunin laki pakai adab. Dalam kitab Uqudul Jen karangan daripada Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa seorang wanita, seorang istri yang mencium suaminya 1 kali ciuman, Allah kasih 1 kotak di sorga. K-O-K-T-A-T. Kotak bukan kuota. 1 ciuman. 1 ciuman. 1 ciuman. Ibu nyium laki ibu 1 ciuman dikasih 1 kotak di sorga. Banallahu laha madinatan fil jannati fi kulli kublatin. Allah akan bangunkan 1 kotak setiap untuk satu kali ciuman di dalam surga. Amin Allahumma. Contoh. Suami lagi tidur. Suami lagi, empok bangun duluan. Suami lagi moyoy. Empok banguninnya jangan dicekek lakinya. Bangun. Yang ada ditonjok tuh sama laki. Empok bangunin, taruh dulu tangan empok di sini. Di paha laki, di tengah-tengah, di paha. Tangannya empok. Jangan tinggi-tinggi naruhnya. Di paha. Lalu tatap wajah suami empok. Pernah ditatap Pak sama bini lagi tidur? Jawab Pak, pernah ditatap enggak? Ya lu PA gimana tahu? Kan lu nya tidur. Bener Pok? Tatap wajah suami empok lalu katakan kepada suami, Beb. Orang sini manggil laki apa manggilnya? Ayah, nggak apa-apa. Abi, boleh. Baba, boleh. Abah, bapak, boleh. Asal jangan ikut-ikutan orang kota. Kalau orang kota manggil papi pantes. Kata anaknya, mami, papi lagi ngapain? Tuh ada papi lagi tanda tangan cek 25 miliar. Pantes. Mami, papi lagi ngapain? Tuh ada papi lagi meeting. Pantes. Lah orang kampung kukupu manggil papi. Kata anaknya begini, mami, papi lagi ngapain? No ada papi lagi ngoret ya. Papi ngoret rumput. Pantas buat orang lain belum tentu pantas buat kita, betul? Cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kita. Benar. Di samping rumah Guswan tuh Guswan punya pohon rambutan. Ada tuh anak kecil naik pohon rambutan dia kagak pakai celana Pak. Dia naik ke atas pohon rambutan. Lah saya keluar. Tong turun. Ada Pak Haji, dia turun. Lu anaknya siapa? Anaknya Pohon Nunung. Ada di sini Nunung namanya. Lu ngapain naik pohon rambutan gua lu kagak pakai celana? Nggak punya duit Mang Haji. Gua masuk ke dalam, gua ambil duit 100.000. Nih pulang. Beli celana, bilang sama malu. Dia pulang girang banget bawa rambutan sama bawa duit 100.000. Laporan sama emaknya. Lu pulang demen amat, seneng banget begitu muka lu. Dapat duit mak 100.000. Emang lu lagi ngapain dapat duit 100.000? Tadi entong kan naik ke atas pohon rambutan sama Mang Haji. Begitu yang di atas entong disuruh turun. Karena entong gak pakai celana. Ditanya kenapa lu gak pakai celana? Gak punya duit buat beli celana. Dikasih sama Mang Haji duit 100.000. Emaknya share it-nya langsung masuk. Bluetooth-nya. Anak gua naik pohon rambutan kagak pakai celana. Dikasih duit 100.000. Gimana gua emaknya? Dipraktekin sama si Nunung, lu diem di sini Tong sekarang. Mak mau kemana? Pokoknya lu diem di sini. Dia berangkat ke rumah gua di tengah jalan dia prosotin celananya. Dia naik ke atas pohon rambutan. Lah gua lagi ngopi langsung kaget. Wah, astagfirullahaladzim. Saya masuk ke dalam rumah Bu, saya ngambil duit 2.000. Nong turun. Dia turun dari pohon rambutan, ambil ditutupin kayak begini. Wah, Mang Haji katanya, lu kenapa naik pohon rambutan kagak pakai celana? Kagak punya duit. Nih duit buat lu tuh. Brak. Begitu dibuka sama si Nunung 2.000. Lah kok 2.000 Mang Haji? Anak lu 100.000 pantas buat beli celana.
Lu 2.000 buat beli silet. Sampai balak kayak begitu. Kayaknya tuh si Nunung seumur-umur rumah tangga dia nggak pernah cukur, Pak. Orang dia kagak pernah ngaji di majelis taklim. Kan kalau ngaji mah perempuan kan disunahkan 40 hari sekali untuk dibersihin. Bersihin. Kalau dalam fikih itu perempuan tuh disunahkannya dicabut. Towewewewe. Beneran. Towewewewe. Cabut. Sakit Gusman, ya cukur nggak apa-apa. Suka begitu ibu, suka? Suka. Tatap lagi suami, amalin tuh 1 ciuman dapat 1 kotak. Kira-kira suaminya ketika lagi ditatap, ibu membisikkan, beb, lakinya bangun apa belum? Ibu cium. Ciuman yang pertama ibu letakkan di kening, yang perawan buat pembelajaran buat lu Neng. Biar ntar lu punya laki tinggal dipraktekin. Yang perawan tugasnya ngitungin doangan ya. Ciuman yang pertama di kening. Nyiumnya gini nih. Pok, nyiumnya kayak gini nih. Nyiumnya kayak gini nih. Nyiumnya kayak gini nih. Oh nenek-nenek di belakang udah nyangap. Udah kayak mau dicium sama gua. Mana kagak ada giginya nenek-nenek di belakang. Yang pertama gini Jimmy. Udah bangun belum lakinya? Bangun apa belum lakinya? Belum. Pindah. Berarti tuh si Nunung udah dapat berapa kota di surga? 1. Alhamdulillah. Pindah ke mata. Cuman hati-hati bagian mata jangan dikenyot. Ayo lu coba-coba lu kenyot mata laki lu. Lah kalau gak coplok itu ntar. Yang ada laki lu bangun tidur nyariin mata gua mana? Cium kanan sama kiri. Udah berapa? Dapat berapa kota si Nunung di sorga? Alhamdulillah. Udah bangun lakinya. Kebluk amat tidurnya. Pindah ke pipi. Nyiumnya gini. Berapa Neng? 30. Kan gue udah latihan tadi di mobil. 30 ditambah 3 33. Alhamdulillah. Udah bangun lakinya. Guasar lakinya PA banget. Pindah yang terakhir ke bagian bibir. Gimana Guswan? Tidurnya kan suami saya ngoroknya nyelangap. Mangap maksudnya. Bari ngorok. Ya tungguin sampai bibirnya mingkem. Gunakan 2 jari, telunjuk dan jempol. Jangan pakai topo. Lu ngambil topo bekas pipis anak lu. Kalau enggak pakai pempas lu tutupin. Gunakan telunjuk untuk bibir bagian atas, jempol bibir bagian bawah. Begitu mingkem, ibu berikan kecupan yang terbaik sampai suami ibu bangun. Insya Allah laki lu mati. Dehidrasi, kekurangan cairan. 1 dapat ya, alhamdulillah. Jam 11 lewat. Di sini kalau ngaji berapa jam biasanya? Panitia. Kiai, 3 jam kuat ibu-ibu. Bu, 3 jam kuat. 3 jam kuat. 2 jam. Alhamdulillah gue gak punya bini orang sini. Saya mah Bu 5 menit juga udah capek banget. Ini 2 jam. 5 menit gue juga udah lemes. Ngaji.
Mudah-mudahan biar pada berkah semuanya. Coba itu Syahrini duduk, jangan bangun, berdiri, maju mundur, maju mundur. Tuh Syahrini mau kemana tahu tuh? Mama kalau ngaji disinggung sedikit suka tersinggung. Dia pulang alasannya bawa anak gua nangis lah, padahal mah anaknya anteng dari tadi. Padahal dia mau meraktekin sama lakinya itu. Urusan masalah kota di sorga. Nah begitu, duduk lagi Neng, cakep. Nah begitu. Jangan pulang duluan, ini baru pembukaan. Belum ngaji. Saya diundang kemari sama panitia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedatangan saya kemari, saya bisa mendapatkan amal. Pada matre semua sini amplop. Kalau udah dapat amal, insya Allah nanti jadi banyak dulur. Dua duit. Kalau udah banyak dulur, barulah banyak doa. Amit orang sini. Alhamdulillah. 360 tahun Indonesia dijajah. Belanda menjajah Indonesia. 360 tahun juga orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita mempertahankan Indonesia sampai titik darah penghabisan. 360 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Betul. Belanda pergi, Jepang datang, ikut menjajah Indonesia. Mujahid-mujahid kita, orang tua kita, kakek kita ikut mempertahankan Indonesia. Sekarang apakah penjajahan tersebut sudah tidak ada? Salah. Orang Yahudi sekarang makin gencar menjajah Indonesia. Betul. Kita Pak kalau ditantangin pakai senjata, kita kalau ditantangin pakai bom, kita ditantangin pakai pesawat tempur, demi Allah Indonesia dengan mengangkat tangan sekali kita bertakbir Allahu Akbar, semua umat Islam di Indonesia akan bangkit dan siap menyerbu dan mempertahankan NKRI. Betul? Gua mah kalau sampai terjadi perang yang gua kirim nenek-nenek, kakek. Mau kemana Rina, Dini, Entin, tuh si Kokom, segala nenteng sendal segala. Jangan dikasih bongsang tuh yang begitu tuh. Betul. Kalau sampai terjadi seperti itu, yang kami kirimkan cukup nenek-nenek dan kakek-kakek. Biar mereka pada di depan semuanya. Dikencingin sama nenek-nenek juga pada mati tuh Yahudi. Iya pada kena corona. Nah, sekarang lagi rame pada takut sama corona, betul. Ngapain corona ditakutin? Kalau corona mah kalau kata Guswan, komunitas randa mempesona. Hidup randa. Hidup randa. Yahudi sekarang menjajah kitanya enggak dengan senjata. Mereka berperangnya tidak dengan fisik. Tapi nih yang begini-gini nih lagi pada dihancurin nih pemuda-pemudi kita, generasi-generasi bangsa. Anak-anak kita yang dimana sekarang sekolahan umum lebih diutamakan oleh pemerintah kita dibandingkan pondok pesantren. Betul. Madrasah sudah hampir hilang. Mumpung ada anggota dewan, biar beliau bisa menyampaikan aspirasi kita. Betul. Pertahankan madrasah, jangan sampai madrasah itu menghilang. Sudah jelas pendidikan agama di sekolah SD itu cuma 1 kali dalam 1 minggu, itu pun cuma 1 jam doangan. Betul. Wajar kalau anak-anak sekarang akhlaknya kepada orang tua tidak ada, adab dia terhadap orang tua tidak ada. Tawuran sering terjadi di mana-mana. Anak SMA dengan anak SMA. Belum pernah kita mendengar keributan atau tawuran anak madrasah dengan anak madrasah. Pernah? Belum pernah kita mendengar tawuran anak pesantren dengan anak pesantren. Betul? Tapi yang sering terjadi sekolahan-sekolahan umum yang memang disupport, digaji, diperhatikan oleh pemerintah. Namun pendidikan agama pesantren
madrasah saat ini kita minim. Kenapa pada diam semua? Pengen anak pada soleh, tapi di madrasahin kagak. Benar? Pengen punya anak soleh, di kepesantrenin kagak. Orang tua sekarang lebih bangga kalau punya gelar anak SE. Anak sekarang, orang tua sekarang lebih bangga kalau punya gelar anaknya SH. Betul? Anak orang tua sekarang lebih bangga kalau anaknya punya gelar. Padahal demi Allah, demi Rasulullah, ketika sakaratul maut datang, kita akan menghadap kepada Allah. Malaikat Israel menjemput kita. Bukan ijazah, bukan jabatan, bukan setara 1, setara 2, setara 3 yang dibutuhkan sama emak sama bapak kita. Tapi apa? Anak kita bisa nemenin kita buat baca talqin di samping telinga kita. Coba kalau anak kita kurang dari pendidikan agama, punya anak 3, kagak ada yang ngerti agama, nggak paham tentang agama, sengsara orang tua. Saat itu orang tua menangis, kenapa anak gua kagak ada yang nalkinin? Kenapa anak gua kagak ada yang ngajiin? Kan kalau anaknya pada pondok pesantren, madrasah dia bisa, dia datengin ke madrasah, orang tuanya sakaratul maut, yang satu baca surat Yasin, betul? Yang satu baca surat Ar-Rahman, betul? Yang satu ngebisikin ke telinga emaknya, la ilaha illallah. Anak madrasah, anak pesantren. Tapi anak-anak umum beda. Kadang-kadang la ilaha illallahnya beda. Mak nyebut. Cuman gitu doang. Lamanya kalau siap dia bangun lagi tuh. Lah gue harus nyebut apa tong? Betul? Siap hijrahkan, siap? Siap kita pesantrenkan anak-anak kita, siap? Madrasah tuh penuh-penuhin. Di kampung kita ada madrasah berapa? Benar? Insya peristiwa dan momen Isra Mi'raj ini Guswan cuman pengen ngelengkapin doangan. Tadi guru kita udah banyak menceritakan tentang sejarah daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. 10 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, tepatnya di usia yang ke-50 tahun, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa baginda Rasul di Isra Mi'rajkan? Kenapa baginda Rasul diundang sama Allah untuk datang bertemu dengan Allah? Ternyata di tahun tersebut Rasul lagi sedih. Rasul kenapa? Sedih. Sedihnya yang pertama, istri yang beliau cintai yang bernama Siti Khadijah meninggal. Ada kisahnya tuh dalam satu riwayat, Bu. Ibu kenal Siti Khadijah? Kenal Bu Siti Khadijah? Mudah-mudahan istri bapak bisa kayak Siti Khadijah. Siti Khadijah ketika lagi sakit itu berada di pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Siti Khadijah seorang bangsawan, seorang hartawan, orang kaya raya, sepertiga kota Mekah kekayaannya milik Siti Khadijah yang habis Siti Khadijah serahkan buat Allah dan Rasulnya untuk kepentingan dakwah suaminya.